Eh, sudah siap ya, Mas Hadi? Insya Allah siap. Ada perbaikan sebelumnya atau teks yang Anda kirimkan itulah yang akan diujikan. Teks yang Hadi kirimkan, Pak. Oh iya, baik ya. Kalau demikian, kita mulai saja. Bu Aprina, bisa mendengar suara saya, Bu Aprina? Telepon dulu. Halo, Bu Aprina. Halo. Oke ya, makasih. Bisa mendengar suara kami ya, Aprina ya? Ya, Bu. Ya, Pak. Kita mulai saja. Silakan kepada Mas Hadi untuk bisa mempresentasikan proposalnya dalam waktu kurang lebih 10 menit. Silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dosen PJ yang terhormat, dalam hal ini Bapak Andik Purwanto MSI selaku Bapak Pembimbing Utama skripsi saya. Yang saya hormati Ibu Desi Hanisa Putri MSI selaku dosen pembimbing skripsi saya. Yang saya hormati Ibu Dr. Rosana Medriati MPD selaku dosen penguji 1. Dan yang saya hormati Ibu Afrina Devianti MPD selaku dosen penguji 2. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan ini memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan e-modul berbasis scaffolding berorientasi berpikir kritis pada statis di SMA. Adapun proposal saya ini terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 kategori, bab 3 metodologi penelitian, dan terdapat daftar pustaka. Pada bab 1 pendahuluan terdapat 6 aspek yang saya bahas. Yang pertama latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, spesifikasi produk yang saya kembangkan, dan definisi operasional. Latar belakang proposal saya, pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia, terutama untuk memajukan suatu negara. Kesadaran akan pentingnya suatu pendidikan bagi setiap warga negara mendorong berbagai upaya serta perhatian dari pemerintah, masyarakat, maupun pelaksana pendidikan itu sendiri untuk mengembangkan pendidikan, terutama mengaitkan pendidikan dengan penggunaan teknologi informasi dalam dunia pendidikan itu sendiri. Pembatasan sosial yang dilakukan sekarang ini membuat pembelajaran dilakukan secara daring di berbagai sekolah. Hal ini juga membuat interaksi yang dilakukan antara guru dan peserta didik tidak hanya dilakukan dengan tatap muka langsung, melainkan bisa dilakukan menggunakan media elektronik. Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan di beberapa sekolah di SMA di Kota Bengkulu, yaitu SMA 8, SMA 7, dan SMA 2, didapatkan bahwa kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013. Namun dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemi yang diwadahi metode daring belum mampu memfasilitasi secara maksimal interaksi aktif antara guru dan siswa, sehingga peserta didik belum terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran fisika sudah cukup baik di beberapa sekolah yang terdapat di Kota Bengkulu, tapi dalam proses pembelajaran masih kurang dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Hal ini tercermin dari pembelajaran yang belum memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang mengajak siswa untuk berpikir kritis. Permasalahan yang telah saya paparkan sebelumnya tersebut mendorong saya untuk mengembangkan e-modul berbasis scaffolding berorientasi berpikir kritis yang diharapkan dapat menjadi solusi yang memungkinkan dalam permasalahan yang saya paparkan sebelumnya, di mana scaffolding ini merupakan bantuan kepada siswa secara terstruktur di awal pembelajaran, kemudian secara perlahan dihilangkan ketika siswa dianggap mampu untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Nah, e-modul berbasis scaffolding berorientasi berpikir kritis ini diharapkan dapat membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi listrik statis yang ada di SMA. Kemudian modul yang saya kembangkan ini tidak hanya berupa e-modul, tapi juga mengaitkan materi dengan aspek scaffolding serta aspek berpikir kritis, sehingga diharapkan dapat membantu peserta didik untuk belajar lebih mandiri dan aktif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan latar belakang yang saya paparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian saya yang pertama yaitu bagaimana karakteristik e-modul berbasis scaffolding berorientasi berpikir kritis
yang telah dikembangkan pada materi gratis di SMA. Yang kedua adalah bagaimana respon peserta didik terhadap e-modul yang telah dikembangkan. Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian saya adalah mendeskripsikan karakteristik e-modul berbasis scaffolding berorientasi berpikir kritis yang telah dikembangkan pada materi listrik statis di SMA. Yang kedua, mengetahui respon peserta didik terhadap e-modul yang telah dikembangkan. Berdasarkan tujuan yang ingin saya capai, maka manfaat penelitian ini yang pertama bagi sekolah, ini bisa menjadi referensi dan masukan untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah. Kemudian, bagi peserta didik, diharapkan peserta didik mendapatkan bahan ajar berbasis scaffolding yang mampu memudahkan dalam pembelajaran. Kemudian bagi pengajar, perangkat ini dapat digunakan dalam pembelajaran yang menarik dan cocok bagi peserta didik sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Kemudian spesifikasi produk yang akan saya kembangkan. Yang pertama, e-modul ini dibuat menggunakan aplikasi Flip PDF Profesional versi 24929. Dokumen yang saya gunakan dalam bentuk PDF. Kemudian e-modul ini dapat diakses dengan perangkat komputer ataupun smartphone. E-modul ini juga dapat dibuka dengan aplikasi Radium atau Subreader. Yang kelima, format yang digunakan dalam e-modul yaitu JPG. Kemudian format yang dimasukkan dalam e-modul yaitu MP4, format video maksud saya. Kemudian LKPD yang digunakan dalam e-modul ini merupakan LKPD yang berbasis scaffolding. Materi yang disajikan dalam e-modul yang akan saya kembangkan yaitu materi listrik statis. Kemudian definisi operasional. Pengembangan yang saya maksud dalam penelitian ini yaitu untuk menghasilkan sebuah produk pembelajaran. Produk yang dihasilkan berupa e-modul berbasis scaffolding berorientasi berpikir kritis pada materi listrik statis. E-modul yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan bahan ajar yang berisikan materi, video pembelajaran, evaluasi, aspek scaffolding, dan aspek berpikir kritis yang telah diuji kelayakannya oleh ahli. Kemudian e-modul basis scaffolding yang dimaksud dalam penelitian ini adalah e-modul yang menghubungkan materi pelajaran dengan unsur scaffolding atau bantuan. Pada bab 2 proposal saya terdapat tinjauan pustaka, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Pada tinjauan pustaka proposal saya, yang pertama itu memuat bahan ajar, di mana bahan ajar di sini saya jabarkan yaitu pengertian, fungsi, dan manfaat. Kemudian berpikir kritis, saya muat indikator dan pengertiannya, modul, pengertian, dan manfaat. Kemudian scaffolding, pengertian, langkah-langkah, karakteristik, dan level scaffolding. Kemudian e-modul, yang saya muat yaitu pengertian, karakteristik, dan manfaat. Adapun penelitian yang relevan sesuai dengan penelitian saya, yang pertama itu penelitian Hernis tahun 2020 yang menunjukkan bahwa LKPD berbasis scaffolding layak digunakan untuk bahan ajar dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penelitian dari Agus dan Hainur 2013 menunjukkan bahwa pemahaman peserta didik meningkat setelah belajar menggunakan bahan ajar berbasis scaffolding. Yang ketiga, penelitian yang digunakan oleh Ari Woro Kurniasih tahun 2012, di mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa scaffolding dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, penelitian dilakukan oleh Rio Arif Pratama dan Antoni Siregar tahun 2018, di mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa LKPD berbasis scaffolding dapat melatih pemahaman konsep peserta didik. Yang kelima, itu penelitian dilakukan oleh Rahayu Gustika 2018. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlunya upaya untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Berdasarkan observasi yang telah saya lakukan, maka saya membuat kerangka berpikir seperti berikut. Yang pertama, tuntutan pembelajaran, yaitu peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran. Guru harus memiliki bahan ajar yang mampu membuat peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, salah satunya e-modul. E-modul dengan scaffolding merupakan e-modul yang berisi bantuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Namun kenyataan di lapangan, e-modul yang digunakan belum sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. E-modul pembelajaran dan media pembelajaran masih konvensional. Pembelajaran fisika yang sulit dipahami dan kemampuan berpikir kritis peserta didik yang kurang. Maka saya berinisiatif untuk mengembangkan e-modul berbasis scaffolding berorientasi berpikir kritis. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu penelitian Hernus Rianingsih, Rosana Medriati, dan Andik Purwanto 2020 yang menunjukkan hasil bahwa LKPD berbasis scaffolding layak digunakan sebagai bahan ajaran proses pembelajaran. Kemudian penelitian Agus dan Hainur yang menunjukkan bahwa pemahaman peserta didik meningkat setelah belajar menggunakan bahan ajar berbasis scaffolding. Kemudian penelitian Ari Woro 2012 menyatakan bahwa scaffolding dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Maka hasil yang diharapkan adalah peserta didik mampu berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mampu berpikir kritis dengan scaffolding yang diberikan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hasil pengamatan.
Pada bab 3 metodologi penelitian saya terdapat 3 pokok bahasan utama, itu metode penelitian, tahap penelitian, dan analisis data. Metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan model pengembangan 3D yang dimodifikasi dari model 4D, yaitu 3D Data Define, Design, dan Development. Di mana pada tahap define itu yang pertama menyusun instrumen untuk tahap define, yang kedua studi literatur, yang ketiga analisis kebutuhan. Pada tahap desain, merancang desain e-modul, merancang instrumen untuk evaluasi e-modul. Kemudian pada tahap development, yaitu tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan ini, tahapannya pengembangan e-modul, uji kelayakan e-modul, uji respon siswa, dan uji karakteristik e-modul. Kemudian ini adalah desain e-modul yang akan saya kembangkan berdasarkan hasil observasi dan studi literatur awal yang saya lakukan. Di bagian pembuka itu umum terdapat cover, kata pengantar, dan daftar isi. Di bagian inti itu terdapat pendahuluan. Pendahuluan ini terdapat penjelasan tentang e-modul, kemudian petunjuk penggunaan, kompetensi, dan peta konsep. Kemudian pada bagian inti juga terdapat materi, yaitu yang pertama tujuan kompetensi, kemudian uraian materi yang akan dilengkapi dengan video, kemudian gambar, serta terdapat juga aspek scaffolding-nya. Nah, yang ketiga juga terdapat tugas yang juga memuat aspek scaffolding. Kemudian bagian penutup terdapat glosarium atau daftar istilah, kemudian daftar pustaka, kunci jawaban, dan riwayat penulis. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun 2021-2022 bertepatan di Universitas Bengkulu. Subjek penelitian yaitu adalah peserta didik di berbagai sekolah yang ada di Kota Bengkulu. Kemudian teknik pengumpulan data. Yang pertama melalui observasi, studi literatur, dan angket. Angket di sini terdiri dari angket kebutuhan, angket validasi ahli, angket respon peserta didik, dan angket karakteristik. Instrumen penelitian yaitu lembar observasi, lembar angket, yang mana lembar angket ini terdiri dari angket kebutuhan, angket validasi ahli, angket respon peserta didik, dan angket karakteristik. Teknik analisis data. Data yang diperoleh terdapat dua macam, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berisi tentang komentar ahli media, ahli materi, dan persepsi siswa. Data kuantitatif diperoleh dari penilaian angket ahli materi, media, dan persepsi siswa. Analisis data untuk uji kelayakan dan respon siswa. Teknik analisis data untuk memperoleh data kuantitatif menggunakan skala Likert, di mana skala Likert ini merupakan Aja lagi nyuci dalam bentuk persentase, kemudian dilakukan perhitungan dalam bentuk skor dengan rumus interpretasi skor, yaitu skor perolehan dibagi dengan skor maksimum dikali 100%. Kemudian data yang diperoleh diinterpretasikan skor, maka selanjutnya dilakukan pengukuran interpretasi skor, di mana 0 sampai 25% termasuk dalam kategori sangat tidak baik dan sangat tidak layak, 26% sampai 50% tidak baik dan tidak layak, 51% sampai 75% baik dan layak, 76% sampai 100% sangat baik dan sangat layak. Kemudian data yang diperoleh akan diinterpretasikan apabila data yang diperoleh berkisaran antara 50% sampai 100%, maka dapat dikategorikan baik atau layak sampai sangat baik dan sangat layak. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan proposal saya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke ya. Sudah semua disampaikan ya Mas ya? Iya Pak. Kita masuk sesi selanjutnya. Sudah siap ya? Siap Pak. Nah, Anda juga bisa merecord kalau mau, tapi ini sudah posisi saya record. Kalau Anda mau juga merecord di komputernya boleh. Iya Pak. Nah, tolong di stop screen dulu. Oke ya. Nah, kita masuk sesi pembahasan kepada Ibu Dr. Rosane dan Ibu Aprina Devianti. Saya persilakan. Oh iya. Saya duluan ya, Bu Aprina masih di belakang. Oke. Assalamualaikum Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, selamat ya Hadi udah maju ke tahap ini. Ya, Di kasih, pertanyaan Ibu pertama, ya. Kenapa kamu mengembangkan e-modul berbasis scaffolding? Pertanyaan Ibu yang pertama. Coba jawab dulu. Gini Bu, dari literatur yang saya baca, yang pertama itu titik berat pembangunan di bidang pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu pendidikan setiap jenjang dan jenis pendidikan. Nah, berdasarkan itu saya melakukan
studi literatur terhadap beberapa model-model pembelajaran. Nah, dari studi tersebut menurut saya model scaffolding ini adalah model yang cocok untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Karena saya juga melakukan observasi awal untuk melihat kondisi sebagai bagaimana sebenarnya kondisi pembelajaran sekarang ini, apalagi sekarang sudah pembelajaran dilakukan secara daring begitu. Kemudian saya juga melihat berdasarkan definisi dari scaffolding itu sendiri. Nah, scaffolding ini sebenarnya berdasarkan pada teorinya Vygotsky yang menyatakan bahwa siswa itu memiliki pemahaman aktual atau pemahamannya saat itu dan pemahaman potensial. Nah, jarak terdekat antara pemahaman aktual dan potensial itu disebut dengan ZPD atau zona yang mungkin dicapai. Nah, untuk mencapai itu maka siswa mesti dibantu dengan oleh kawan, guru ataupun orang yang mampu membantu siswa tersebut dalam belajar. Nah, ini yang kemudian melatar belakangi model atau strategi pembelajaran scaffolding ini. Nah, oleh karena itu berdasarkan itu saya melihat bahwa ini layak untuk dikembangkan. Ya, oke. Tadi oleh sebab itu, kenapa Ibu tanyakan ini? Kalau kita ingin mau mengangkat ini sebagai bahan penelitian kita, tentu ini yang kita bicarakan dulu. Jadi bukan Hadi menentukan dulu skor perdingnya baru dijelaskan. Tapi tidak ya, kamu harus kaji ini dulu di latar belakang, baru bisa muncul sebagai model yang akan dikembangkan. Jadi dalam pembahasan latar belakang kamu tuh terbalik. Kamu tiba-tiba menyatakan bahwa kamu akan mengembangkan ini. Kemudian baru kamu jelaskan. Jadi kenapa ini dulu dijelaskan. Ya, sangkutkan dengan studi lapanganmu. Ya, jadi jangan berpikir terbalik gitu. Oke, satu. Kedua, tanya Ibu, kenapa berpikir kritis? Nah, baik Bu. Dari kamu oke. Boleh Hadi. Nah, dari observasi yang sudah dilakukan juga dan dari literatur yang Hadi baca sebelumnya bahwa salah satunya tadi Hadi sebutkan dalam jurnal yang merupakan jurnal Kuparan Fisika juga Bu, bahwa pengembangan kemampuan berkritis siswa itu diperlukan. Kemudian dari observasi yang saya lakukan di sekolah bahwa guru yang saya wawancarai, kemudian saya melihat proses pembelajaran pada saat saya PPL itu pembelajaran menurut saya itu belum mampu atau belum cukup untuk bisa juga dikatakan belum mengarah untuk melatih siswa untuk berpikir kritis, sehingga ini menjadi faktor penting karena dari pengertian berpikir kritis juga kita bisa tahu bahwa kemampuan berpikir kritis itu sangat diperlukan dalam pelajaran fisika. Oke, gini ya. Untuk mengungkapkan itu, kamu harus punya data-data yang valid. Jadi dari berapa guru yang kamu wawancarai, dari sekian guru itu berapa orang yang memang belum. Jadi jangan hati-hati ya, kita tidak boleh menjudge ya. Di sini ada beberapa sekolah, tapi jelaskan jangan beberapa sekolah. Dari sekian orang, berapa orang yang betul-betul belum melaksanakan atau tingkat pelaksanaannya seberapa. Yang kita judge belum itu nggak ada. Apalagi sekarang dengan kurikulum 2013 itu ya, semua bahannya itu sudah mengarah ke berpikir kritis. Tapi mungkin belum maksimal. Nanti Adi ini kan di latar belakang ya. Jadi supaya bahasanya itu lebih halus lagi. Jadi kita tidak menggunakan data-data kualitatif tapi data-data kuantitatif yang betul-betul berdasarkan hasil studi lapangan. Ini biar spesifik apa yang kamu angkat. Baru nanti kamu hubungkan antara modul kamu dengan kemampuan berpikir kritis. Jadi tolong lebih kuat lagi di latar belakang itu. Ya? Baik Bu. Oke, sekarang pertanyaan Ibu. Apa beda draft awal kamu dengan si Ernest punya? Karena Ernest itu kan yang Ibu bimbing loh, mengembangkan scaffolding ini. Sekarang pertanyaan Ibu, apa beda draft awal yang muncul dari kajian teori yang kamu lakukan dengan yang dibuat oleh Ernest? Bedanya di mana? Kalau kita kajian teorinya Bu ya. Nah, yang pertama tentu kalau bukan kajian teorinya, draft awalnya. Ya. Rancangan Hadi. Bimbingan kita berdua juga itu, Mami. Rancangan Hadi. Iya, Bu. Kalau di rancangan saya itu, Bu,
saya kan yang tadi di PPT-nya bab 3 tadi coba dilihatkan. Coba dilihatkan. Maksud Ibu tuh kenapa kamu kan sudah kaji nih penelitian orang mengembangkan scaffolding ini 3 ada 3 tadi. Sekarang draft kamu tuh berbeda dengan orang tuh yang mana, Di? Di mana ya perbedaan draftmu? Ya. Terus. Yang rancangan. Nah, di sini. Rancangan. Itu tahapan. Di mana bedanya? Nah, kalau di sini ini di mana bedanya dengan coba diperbesar, Mas. Terima kasih. Diklik dulu bagian itu. Nah, diklik baru perbesar. Nah, coba. Oke lah, gimana perbedaan rancangan Hadi dengan rancangan beberapa orang yang sudah dikaji itu? Ini kan studi lapangan sudah, ini kajian teori. Nah, apa bedanya? Iya, Bu. Nah, jadi yang pertama kan dari literatur yang sebelumnya yang Ibu sebutkan tadi, itu yang utama itu dia mengembangkan LKPD. Kalau ini e-modul, Bu. Jadi di bagian materi itu Hadi menambahkan nanti video pembelajaran, kemudian ada juga nanti gambar-gambar yang akan Hadi buat lebih menarik daripada sebelumnya. Tentu kan karena ini bersifat pengembangan, Hadi berharap nanti hasil yang Hadi harapkan itu bisa melebihi begitu, Bu, dari yang sudah ada gitu. Oh, jadi kalau si apa tuh Ernesto hanya LKPD saja ya? Iya, Bu. Iya. Iya, Di? Iya, ya, kalau Adi ada videonya ya? Iya, ada bersifat modulnya bisa dibuka ada apa dengan lagi? elektronik begitu, Bu. Oke, tapi langkah scaffoldingnya sama ya, berbantuan itu ya? Iya, berbantuan scaffolding, kalau strateginya sama, Bu. Oke, jadi pertanyaan Ibu lagi, kenapa materi listrik statis? Nah, jadi berdasarkan observasi yang sudah saya lakukan juga, Bu, itu hampir 50% lebih siswa itu menyatakan bahwa mereka cukup kesulitan pada materi listrik statis begitu, Bu. Sehingga saya kira untuk listrik statis ini juga materinya bersifat abstrak atau sulit dipahami begitu kalau tidak dilengkapi dengan video, apalagi sekarang pembelajarannya dilakukan secara daring begitu, Bu. Sehingga saya mengangkat materinya itu materi listrik statis. Tapi Ibu lihat di pertanyaanmu enggak ada itu? Pertanyaan penjaringan awalnya nggak ada yang mengarah ke gitu, ke pertanyaan itu. Nggak ada kan dari pertanyaan awalnya Hadi, nggak ada yang menyangkut itu. Atau Ibu yang kurang salah lihat? Yang memang mengarah pada listrik statis itu nggak ada Ibu lihat? Ya kan? Nomor 3, Bu. Nomor 3. Apa itu? Coba baca. Apakah dalam pelajari materi listrik statis Anda mengalami kesulitan seperti itu, Bu? Itu 64,1% dari 195 siswa yang saya survei itu menyatakan cukup kesulitan, Bu. Tapi kan itu Hadi giring dia ke itu kan, ke materi itu. Maksud Ibu dari analisis materi. Kalau kayak itu kan Hadi giring langsung ke situ. Bagaimana, Bu? Kenapa enggak materi lain? Pertanyaan Ibu. Artinya pertanyaan itu Hadi giring kan? Maksud Ibu, paham? Kalau kamu tanya tentang gelombang misalnya, mungkin dia bilang sulit juga gelombang itu. Misalnya. Itu maksudnya, karena pertanyaan Adi itu karena digiring dia ke situ untuk menjawab itu. Ya, atau mungkin karena materi itu muncul sekarang, gitu ya? Apa Di? Iya, Bu, kalau mengenai pertanyaan sendiri itu kan berdasarkan diadaptasi juga dari pertanyaan-pertanyaan tingkat sebelumnya, begitu, Bu. Kemudian ini kan saya menggalinya mengenai pengalaman belajar siswa.
kalau pertanyaan materinya saya cantumkan itu karena untuk menggali supaya saya tahu lebih pasti gitu Bu tentang Ya enggak apa-apalah karena kamu S1 ya. Kalau S2 memang harus ada analisis kurikulum, ya harus ini, harus ini. Memang untuk S1 ini pengembangannya tuh kita boleh-bolehkan sajalah. Yang penting tujuan kamu tuh sesuai dengan kemampuan kamu, metodologi kamu ya. Oke, enggak masalah lah. Oke lah, saya setuju. Nah, sekarang ini coba untuk halaman validasi ahli. Coba lihat. Halaman berapa itu? Itu yang bagian angketnya atau di angket validasi ahli. Kemudian ya, betul. Bisa Ibu lihat? Mana ini ya? Tadi Ibu lihat dulu. Nah, ini halaman berapa nih, Di? Halaman yang valid tidak valid tuh pertanyaannya. Oh, iya Bu, itu aspek penyajian. Teks atau tulisan pada e-modul ini mudah dibaca. Valid tidak valid. Apa bisa begitu, Nak? Gambar yang disajikan valid tidak valid. Valid itu apa sih? Apa bisa seseorang bisa langsung baca? Teks atau tulisan pada e-modul ini mudah dibaca. Valid, tidak valid. Apa bisa gitu? Begini Bu, saya memperjelas dulu Bu. Yang pertama ini adalah lembar instrumen untuk dosen pembimbing atau lembar validasi instrumen gitu Bu. Iya. Nah kemudian ini mesti saya bimbingan lagi dengan dosen pembimbing. Saya kira ini kemarin saya baru menyadari juga Bu kalau ini ada sedikit kesalahan Bu. Mestinya dibuat skala Likert juga gitu. Ya. Jadi nggak bisa seseorang video yang ditampilkan menarik, valid, tidak valid, nggak bisa, Nak. Betul ya? Kamu pakai ukuran. Sebab tadi kamu udah sampaikan yang disebut dengan valid, yang layak, dari sekian sampai sekian, kan gitu ya. Iya, Bu. Jadi kalau instrumen kayak gini nggak bisa terukur. Nanti bisa diperbaiki oleh Adi lagi, biar dia jelas ya. Oke. Dapat kemarin sore tuh Mami lembar. Oh. Ya, kadang-kadang kita kan begini ya, yang penting majulah gitu, enggak apa-apa ya Nak ya. Pembimbingnya kelamaan kelamaan mereview temennya, dia baru lihat yang temennya kemarin sore. Oh, kok orang ada aku tidak, padahal meniru yang salah ya. Ada dulu lah lembar validasi. Oke lah. Nah, gini, kalau kita membuat suatu indikator, pilih salah satu. Contohnya ini penilaian apa ini ya? Pengukuran interpretasi skor sangat tidak baik, garis miring sangat tidak layak, layak nggak boleh gitu. Kalau kamu mau bilang baik, 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 sangat baik, tidak baik. Kalau layak, layak, tidak layak. Jadi nggak boleh strip-strip itu nggak boleh, ya. Oke, nanti kamu ambil ukurannya satu-satu, nggak boleh gitu. Apa yang ingin kita kemukakan itu akan beda. Baik dengan layak itu berbeda. Dia baik belum tentu layak pada suatu tempat tertentu gitu. Nah ini banyak itu yang dipakai oleh Hadi halaman 41 skor penilaian. Sangat baik, sangat tidak layak. Nggak boleh ya. Ini nanti diperbaiki. Disatukan aja apa yang kita inginkan. Kemudian begini. Untuk respon siswa ini setelah Ibu lihat itu kan tinggi respon siswa. Kalau menurut Ibu tuh belum respon ya. Karena siswa itu kan belum belajar pakai itu. Bisa dia merespon. Saya rasa mungkin persepsi baru itu ya. Hanya sekedar persepsi dia. Kalau respon, dia tidak bisa merespon. Karena dia belum mencobakan. Kemudian Ibu lihat tinggi respon yang kamu ingat tuh. Seperti dia sebagai seorang ahli. Ininya layak, ini tulisannya bagus. Apa bisa dia menilai begitu? Anak-anak. Ini sesuai dengan ini dia dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Sementara dia tidak mencobakan. Gak bisa ya. Jadi nanti Adi, untuk pertanyaan yang ketiga itu hanya bisa persepsi dia terhadap ini. Itu pun kalimatnya disederhanakan. Kalimat sesuai dengan pola pemikiran dia.
Kamu tidak bisa dengan menggunakan ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis saya. Ya nggak bisa begitu. Bisa anak-anak tuh menjawab gitu. Tapi mungkin apa salah satu indikator berpikir kritis? Bisa menemukan, misal inquiry atau memecahkan masalah, nah, kayak gitu ya. Jadi kamu membuat itunya, angket yang dioperasionalkan sebisa dia menjawabnya, tapi bukan sebagai validator. Jadi kalau pertanyaan ibu lihat tuh kayak validator, dia nggak bisa. Jadi kisaran ibu ini bukan respon, tapi persepsi dia terhadap model yang kamu kembangkan, modul yang kamu kembangkan. Karena dia tidak akan bisa menjawabnya karena dia belum mencobakan di dalam suatu proses pembelajaran. Mungkin itu saran-saran dari Ibu, nanti bisa dipertimbangkan lagi, bisa dipikir-pikirkan lagi. Terima kasih Pak Andi, Bu Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Yuk. Terima kasih Mami. Pak Andi, menyela Pak Andi. Yuk. Ya, silakan Bu De. Mau sebelum Bu Aprina, ini anak-anak kita ini kan menampilkan subjek penelitian. Kalau mengembangkan produk kan apa harus ada subjek penelitian? Soalnya kan kalau misalnya kita mengembangkan obat, apa harus ada misalnya subjeknya mencit gitu atau apa? Kan produk yang dikembangkan. Ya mestinya nggak perlu ada di subjek penelitiannya. Karena kan kalau produk itu kan kalau tadi sama dengan apa yang disampaikan Bu Rosani, kalau dia respon baru sebenarnya bukan subjek penelitian itu. Gitu. Ya berarti nggak harus. Tapi karena ininya juga panduannya kan sekali lagi kita masih mengikuti panduan lama yang sampai hari ini juga belum kelar. Kemarin saya minta Pak Sutarno kan ya, tapi ya belum kelar juga sampai sekarang. Malah sudah pindah Pak Sutarnonya. Ya nanti kita bicarakan lagi. Oke. Terima kasih. Silakan lanjutkan. Bu Aprina. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin videonya off Bapak Ibu, soalnya koneksinya tidak stabil. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini proposal Hadi ya. Oke, dari segi kepenulisan dulu ya. Nah ini Ibu lihat kan ya, karena Ibu editor jurnal, jadi Ibu lihat banyak sekali kesalahan IED di dalam proposalnya ya. Salah satunya ini yang paling sering kelihatan ini bukan punya Hadi saja, dari artikel-artikel mahasiswa yang Ibu periksa itu selalu imbuhan di itu dipisahkan dengan kata kerja, padahal imbuhan itu harus disatukan dengan kata kerja. Jadi kayak dilakukan itu disatukan ya, bukan di spasi lakukan. Itu hampir seluruh proposal, isi proposalnya seperti itu ya. Jadi ini mohon diperbaiki untuk kedepannya. Kemudian kalau menggunakan istilah kata asing itu kayak online gitu ya, itu harus dimiringkan. Atau mungkin bisa diganti jadi daring, ya, sehingga tidak perlu repot-repot kontrol italik misalnya ya. Kemudian perhatikan juga huruf kapital, yang mana yang harus menggunakan huruf kapital. Kayak tadi Bu baca, hasil observasi hanya kecil, O-nya besar. Nah itu sebenarnya dua-duanya kecil lah, itu tidak ada hubungannya dengan tulisan besar ya, huruf kapital ya. Nah, sedangkan Ibu lihat yang kota Bengkulu itu kecil semua K sama B-nya. Padahal itu dua-duanya harus besar ya. Nah, mungkin nanti dipelajari lagi bagaimana penulisan EYD yang benar ya. Ejaan yang disempurnakan. Kemudian ini yang sering mengganggu Ibu itu ketika di latar belakang itu hampir semuanya mayoritas itu menggunakan pendidikan bla bla bla, pembelajaran bla bla bla. Sebenarnya itu nggak ada hubungannya dengan yang berikutnya atau tidak perlu dimasukkan. Jadi itu dihapuskan saja ya. Karena tidak ada kebutuhan untuk memasukkan paragraf tentang itu. Bisa langsung saja menyebutkan kebutuhan kita tentang pendidikan dengan teknologi misalnya, atau kebutuhan atau kesadaran tadi yang ditulis tadi, kesadaran teknologi pendidikan gitu ya. Nah, mungkin bisa langsung saja. Kemudian ini yang Ibu tanya dulu kan, katanya di rumusan masalahnya itu bagaimana karakteristik modul yang dikembangkan. Ini maksudnya karakteristik modul ini apa? Nah, kalau
karakteristik itu sendiri, Bu, Adi memahaminya itu adalah bentuk penggambarannya itu, Bu. Ciri khas dari e-modul yang akan Hadi kembangkan. Nah, kemudian kalau landasan teorinya Hadi masukkan di bab 2 itu bentuk karakteristik modul yang ada itu seperti apa, kemudian nanti kan akan dipadukan dengan aspek scaffolding dan berpikir kritis sehingga membentuk karakteristik yang bisa dikatakan baru gitu, Bu. Contoh karakteristiknya apa? Itu kalau di bab 2 itu contohnya mudah digunakan, kemudian tidak memerlukan banyak aplikasi untuk digunakan, seperti itu, Bu. Nanti itu dinilainya gimana? Itu menggunakan lembar checklist, Bu. Nanti ada lembar untuk review dari e-modul saya, seperti itu, Bu. Oh, gitu. Kalau itu berarti umum aja dong, Mas. Padahal kamu kan maunya scaffolding dan berpikir kritis. Betul. Kan ke sana maunya. Ya, Coba dibaca pelan-pelan aja. Yang bagian mana, Pak? Ya, karakteristik kamu itu kan maunya scaffolding. Kalau kamu jawab tadi itu sebagai nggak pakai scaffolding juga gitu kan. Yang ditanya Ibu Aprina itu karakteristik kamu berkaitan dengan scaffolding dan lain-lain. Gimana menjelaskannya gitu. Paham nggak? Kalau jawaban kamu ya secara umum itu. Iya. Berarti itu nggak usah diteliti, ada jawabnya udah dapat. Ya betul, Bu. Gak usah payah-payah bikin scaffolding. Udah ada jawabannya. Adi kan punya panduan kajian teoritisnya ya, karakteristik ya. Iya, Bu. Nah, itu kan umum. Iya. Nah, nanti dari yang umum itu ditarik ke KBK sama scaffoldingnya. Jadi, payung karakteristiknya ada, karakteristiknya Hadi, misalnya user friendly dengan menggunakan user friendly payungnya ya. Tapi ada tanda bintang KBK sama scaffoldingnya. Semuanya pasti, semua karakteristiknya pasti muncul berdasarkan 5 indikator ya, atau 4. 5 ada. Nah, itu. Tapi penjabaran karakteristiknya nanti itulah yang menjadi ciri khas Hadi. Iya, Bu. Tapi di metil nggak ada, itu belum dimasukkan itu. Baru dapat kemarin sore juga kan? Kalau di bab 3-nya ada, Bu, di tabel kisi-kisi untuk karakteristik itu, Bu. Ditambahkan pertanyaan di lembar reviewnya itu tentang aspek scaffolding dan berpikir. Enggak, Bu Aprina nanya, tadi kan ngukurnya gimana? Untuk pakai ada di metilnya udah dimasukkan ya? Ada lembar. Ada, Bu. Lembar deskripsi atau lembar analisis ya? Ada di lampiran sudah ditambahkan, Bu. Oh, udah dimasukkan. Lupa saking banyaknya, Bu Desi. Oke, Mbak, berarti karakteristik yang dimasuk ini bukan layak tidak layak ya? Berarti ya. Atau gimana? Untuk mengukurnya itu, Bu, nanti kan karakteristik itu setelah dilakukan uji kelayakan baru diuji karakteristiknya, seperti itu, Bu. Berarti beda uji kelayakan sama uji karakteristik. Beda, Bu. Kalau dari pemahaman Hadi, Bu. Karena kalau uji kelayakan itu kan nanti divalidasi oleh 3 ahli, Bu. Oke, kalau uji karakteristik nanti dipakai sistem review gitu ya? Bu Aprina, ya, Bu. Saya nyolot dikit ya. Ya, Bu. Nah, jadi gini, ini kesempatan ya, kan banyak anak-anak kita yang ikut ya. Jadi walaupun Adi inilah yang benar, walaupun dia mencari karakteristik modul yang dia kembangkan atau produk yang dia kembangkan, tetapi valid, tidak valid, layak, tidak layak itu wajib dilakukan oleh si peneliti itu. Nah, kadang-kadang anak kita kan kalau dia mengembangkan modul untuk mengetahui karakteristik, validnya nggak dikemukakan gitu. Nah, bahasnya banyak kuantitatif nanti Mami ya. Iya, padahal itu wajib. Yang namanya betul, yang namanya valid tidak valid itu wajib untuk suatu produk gitu. Jadi yang kayak gitu tetap dilakukan. Nah, ini untuk kita semua ya. Kadang-kadang kita juga lupa. Saya juga lupa kadang-kadang. Ya, terima kasih Bu Aprina. Ini kemarin tuh udah 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya. Adi nanyain ya. Iya. Iya, Bu. Jadi itu mengingatkan kita semua buat anak-anak. Terima kasih ya Bu Aprina. Lanjut.
Iya Bu, saya soalnya kemarin kan ini kan artikel mahasiswa ini kan juga direview sama dosen di luar kita ya Bu. Iya betul. Jadi mereka itu sering memberi komentar ini karakter ini masuk apa, karakter Ya ini benar masuk itu. apa, apakah apa saja karakter, misalnya kan karakter modulnya yang dimodul betul, gitu kan. Betul itu. Ya. Itu Bu. Itu harus jelas ya Nak. Ya oke. Kemudian juga mereka itu bertanya ini maksudnya apakah ada hubungan valid dengan layak. Jadi kata di artikel itu ada yang menulis kalau sudah valid berarti layak atau sudah layak berarti valid. Nah, ini sebenarnya adakah hubungan antara layak dan valid gitu? Oke. Oh, sebenarnya tuh nanti tergantung ininya ya tujuannya itu apa sebenarnya. Tergantung itulah ya. Kalau valid itu kan ada ukurannya. Kita validnya dari segi apa gitu ya, konstruksinya. Jadi artinya begini. Kalau layak, sama kata Pak Iwan tadi, bajumu layak, iya, ya. Tapi kalau dipakai baju ke pesta layak, dipakai ke kuliah nggak layak dia kan? Iya. Nah, kayak gitu deh. Nanti spesifiknya sesuai dengan karakteristik dia. Oke, bagus itu Bu Aprina untuk mengingatkan kita semua ya. Mungkin harus ditekankan sama kayak pengaruh sama apa kemarin? Hubungan. Betul. Hubungan ya. Jadi ya. Harus ada penekanan di metodologinya. Iya benar. Di dalam hal ini gitu ya, hal ini dikatakan layak ketika dia sudah memenuhi aspek kevalidan salah satunya. Begitu. Itu benar. Salah satunya, artinya layak itu banyak faktornya, tapi salah satunya dia harus valid dulu gitu. Bisa Bu. Mungkin itu bisa ditekankan di metilnya Bu. Iya, di metodologinya. Iya, betul itu. Iya. Hubungan apa dulu yang kita perdebatan gitulah pokoknya. Hubungan. Soalnya reviewer tuh pasti akan bertanya itu terus. Soal apalagi semua anak-anak kita ini kan pengembangan dia. Karakteristik tuh banyak betul pertanyaan tentang itu kan? Ya, makanya saya minta masukkan definisi operasional karakteristik sama kajian teoritis tentang karakteristik. Betul. Jadi orang nggak bertanya lagi kan? Ya, orang nggak bertanya lagi. Sama di metodologi juga. Ya. Oke. Lanjut, Aprina. Oke, lanjut ke proposal Hadi ya. Ini Ibu baca di kajian teorinya scaffolding level 2 yang dipakai Hadi ya. Iya, Bu. Nah, scaffolding level 2 itu explanation, explaining ya. Kemudian reviewing ya, review ya. Satu lagi tadi? Ayo, satu lagi apa? Restructuring, Bu, membangun ulang pemahaman. Restructuring ya. Oke. Nah, dari 3 tadi itu bagaimana bisa membuat siswanya berpikir kritis? Karena tadi kan gurunya menjelaskan. Kemudian yang kedua gurunya mengembalikan fokus siswa, perhatian siswa. Kemudian yang ketiga dia menyampaikan kembali yang abstrak, membantu menjelaskan yang abstrak. Ini bagaimana bisa membuat siswa berpikir kritis jika 3 itu yang dilakukan guru? Benar itu, Bu Aprina. Menggelitik saya juga itu scaffolding, bantuan, tapi dia mau berpikir kritis. Dibantu tapi pengen berpikir kritis. Nah, ya gimana kira-kira bantuannya yang bisa membuat siswa berpikir kritis itu? Baik, saya mencoba menjawab, Bu. Kan sebenarnya kalau untuk scaffolding itu sendiri, Bu, bantuannya itu ada banyak jenisnya, Bu. Bisa berupa dorongan, kemudian izin Bu, saya di jurnalnya. Nah, kalau untuk scaffolding itu sendiri, Bu, itu bisa berupa petunjuk, kemudian peringatan, dorongan, bisa berupa clue, bisa berupa motivasi dari guru. Kemudian kan nanti ketika guru memberikan suatu petunjuk, dorongan, atau clue seperti itu kan nanti dipadukan dengan indikator berpikir kritis. Seperti interpretasi, siswa diminta untuk menginterpretasi dari clue yang diberikan seperti itu, Bu. Kemudian atau menganalisis dari petunjuk yang diberikan. Kalau kan scaffolding ini kan ada petunjuk seperti itu. Setelah guru memberikan petunjuk kan nanti berupa dimasukkan indikator berpikir kritisnya, yaitu misalkan berupa analisis. Menuliskan sub-skillnya itu menuliskan hubungan konsep-konsep yang digunakan dalam menyelesaikan soal seperti itu. Sehingga dari situ menurut Hadi nanti siswanya mampu berpikir lebih
kritis seperti itu, Bu. Lebih tajam karena guru itu hanya memberikan sebuah clue atau berupa bantuan awal seperti itu, Bu. Oh, Jadi berarti kalau seperti itu kaitannya dengan scaffolding level 2 ini gimana nih? betul tingkat-tingkatannya tuh. Harusnya menurut si A gitu Adi di kajian teoritisnya. Ya nanti hubungkan gitu. Berarti kamu memilih salah satu nanti itu di. Ya menurut misalnya menurut pendapat siapa gitu scaffolding itu ada unsur apa. Nah, unsur itu terkait tidak dengan KBK. Atau KBK atau dibalik boleh. KBK itu punya unsur apa? Ada nggak di scaffolding? Nah, gitu. Dia kayak gini, kayak katalis gitu. Dia membantu tapi tidak ikut bereaksi. Nah, itulah kayak gitu. Artinya dia di situ memfasilitasi, tetapi tetap di situ dia tidak ikut bereaksi. Artinya walaupun dibuatkan bantuan, tapi bantuan itu tidak membuat anak tidak kritis gitu. Ingat itu ya. Sebab kalau bantuan itu menurut Hadi. Bingung ya? Tapi bingung. Ya. Terserah. Jadi ketika dioperasionalkan baru bingung. Ya, ini masukan yang sangat bagus saya kira ya untuk Mas Hadi. Ya, memang ketika kita bicara tentang kajian teori, kita harus berpegang kepada teori mana yang kita ambil. Ya, kemarin juga saya menekankan itu. Ya kalau memang belum bisa, nanti kita tambahkan. Ya, nah, tapi intinya kan secara hasil-hasil dari penelitian orang itu sudah pernah nggak dibaca gitu, bisa mengembangkan kemampuan berpikir, entah itu kritis, entah itu kreatif atau hot lah intinya. Ada nggak terbaca jurnalnya? Ada, Pak. Itu menambah kalau kemampuan berpikir Adi belum ketemu, tapi kalau untuk meningkatkan hasil belajar ada, Pak. Oh, hasil belajar ya. Secara umum hasil belajar saja, tapi kalau untuk keterampilan berpikirnya belum ketemu gitu ya? Belum, Pak. Ya, itu PR itu berarti. Cari lagi berarti. Cari dulu. Siapa? Atau biar lebih memudahkan bisa dibuat matriksnya nanti. Dari scaffoldingnya nanti kaitannya dengan kemampuan berpikir kritisnya apa gitu. Ya, betul itu Bu. Tapi dia harus punya referensinya harus jelas. Dulu ya referensi, seperti yang Bu katakan tadi. Soalnya dia tidak mungkin belum punya kesempatan untuk menemukan konsep. Nanti kalau S3 ya. Ya, Bu Desi, lanjut S3. Bu Desi dengannya Bu Desi itu sudah itu loh, udah mulai kuliah loh. Udah Bu, udah tinggal riset lagi Bu ini. Itulah kita dibohong-bohongi aja Bu Desi. Nanti tahu-tahu ada ijazahnya gitu. Iya, nanti tahu-tahu dia berfoto pakai ijazah begini nak UI gitu. Aduh ya Allah, Desi kita ada dibohonginya. Silakan Bu Aprina dilanjut. Oke, lanjut terakhir ini ya, saya lihat di teknik pengumpulan data itu ada observasi, tapi penjelasan observasinya itu mewawancara. Itu gimana Hadi? Nah, gini Bu, mungkin itu nanti akan dikembangkan lagi gitu. Karena kan kalau kita mau observasi secara langsung, sekarang ini kan pembelajarannya secara daring gitu Bu. Jadi Hadi agak kesulitan untuk melihat kondisi pembelajaran. Kalau dulu kan bisa lihat di kelasnya, apakah siswanya aktif atau tidak, seperti itu Bu. Jadi itu karena Adi buat wawancara itu karena memang observasi yang bisa dilakukan baru tahap itu Bu, ke sekolahnya Bu. Dan siswa juga belajarnya melalui online. Berarti itu bukan observasi ya? Jatuhnya wawancara, teknik wawancara berarti. Iya Bu. Ya, memperjelas itu saja. Ya sudah dari saya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Aprina. Dilanjut monggo Bu Desi. Pas ya. Pas. Masih ada 4 menit lagi. Udah muntah lihat proposal tiap hari dari pagi dikasih sore udah ada lagi. Saya kalau gitu saya diamin dulu semalaman dulu baru besok dibaca karena nggak mungkin otak kita terbatas.
Kalau saya sih. Ya, mereka udah sabar menunggu. Ada yang di-delay sampai 2 minggu. Ya, Mas Hadi, poin-poin tadi ya, saya nanti mungkin rekamannya juga bisa diminta ya, teman-teman yang ada di room ini juga bisa minta. Saya belum sempat sih menguploadnya ke YouTube gitu. Nanti subscribe, like, and comment mungkin di YouTube saya gitu ya. Oke. Ya, Jadi Hadi nanti kita ikutin Mas Seis saja lah Hadi ini ya. Iya, kayaknya ke sana bagusnya, Bu. Mas Seis. Jadi dari beberapa tadi yang bisa saya bantu catat, terutama di bagian latar belakang, ya benar yang disampaikan Bu Nene tadi bahwa cerita dulu tentang apa scaffoldingnya, ya kelemahan dan kelebihannya, baru bicara tentang umumnya. Jadi balik saja kalau kita kan dibalik tadi itu ya. Kemudian materi, pemilihan materi, kemudian juga rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah ini memang kebanyakan baik bimbingan saya maupun saya menguji memang jatuhnya ke respon. Nah, apakah respon itu kita coret, kemudian kita ganti dengan tadi persepsi gitu ya. Langsung dengan persepsi gitu. Nah, itu juga mungkin karena asumsinya. Kenapa kita nggak tahu ya Bu Nene atau Bu Aprina, kenapa kita tidak langsung saja bilang uji keterbacaan? Waktu seingat saya waktu rapat prodi kemarin itu diputuskan respon gitu, makanya saya selalu menggunakan respon. Tapi yang dimaksudkan respon itu sebenarnya ya batasnya uji keterbacaan gitu. Tapi dalam sidang-sidang yang saya ikuti pada nggak setuju, termasuk yang pagi tadi, kalau respon ini kayak gimana gitu, harus karena harus siswa mengalaminya dulu gitu. Karena kan kalau yang dimaksudkan pada saat rapat kemarin itu siswa kita kasih produknya ya, kebanyakan gitu ya, kecuali yang dia memang harus belajar, produknya suruh dia mencermati kemudian memberikan respon. Nah, itu yang dimaksud Bu Desi tadi sebenarnya uji keterbacaan toh. Ya. Atau kan kita bersepakat dulu semua dulu itu. Persepsi juga ada nanti ada apa definisi tersendiri. Ya. Kalau kita misalnya melabeli respon tapi isinya juga uji keterbacaan, ya. melabeli persepsi tapi isinya uji keterbacaan, kenapa nggak langsung saja uji keterbacaan gitu? Atau nggak boleh ya? Nggak tahu juga. Ya perlu cari literatur dulu mungkin. Ya nanti kita cari dalam perkembangannya ya Mas Hadi ya, untuk rumusan permasalahan kita yang ketiga, apakah nanti bisa kita arahkan langsung ke keterbacaan atau seperti apa ya. Mungkin ada pertanyaan Mas Hadi untuk kami berempat di sini. Silakan. Belum Pak. Belum ada ya. Dari teman-teman yang lain, ini banyak juga nih, 39 peserta. Atau hanya untuk melengkapi syarat ujian saja? Silakan kalau ada pertanyaan, Mas. Mbak Dinda mungkin, Bu Elsa, Elsie. Ada nggak? Yang ditujukan mungkin bukan ke Mas Hadi ya, tentunya mungkin ke Bapak Ibu dosen di sini. Jika ada, saya kasih kesempatan mungkin satu orang lah ya. Iya, ini bagus nih, kesempatan jarang nih. Ada? Lembar validasi instrumen Hadi ada tadi ya? Ada Bu, tapi memang untuk formatnya mesti diperbaiki lagi Bu. Iya, soalnya siapapun yang memvalidasi harus nanti pasti dia nanya mana lembar ini angket ini instrumen yang akan divalidasi, lembar validasinya mana? Pasti dia tanya gitu. Iya, Bu. Jadi dibuat ya. Iya, Bu. Oke, kalau memang tidak ada karena waktu juga udah lewat 1 menit, ya nggak apa-apa. Intinya dari yang sudah dijalani ini tadi, Bu Aprina, bagaimana pendapatnya untuk proposal ini? Layak atau tidak layak untuk dilanjutkan? Oh, boleh dilanjutkan? Baik, terima kasih. Karena Mami ada tamu, bisa nggak saya kunjungi dulu dikit ya? Bu Rosani? Halo, Bu Rosani?
Oke, ya, tapi dari apa yang dibicarakan bisa saya mohon maaf menyimpulkan kalau saya dengan Bu Desi tentunya berkeinginan lanjut lah ya. Nggak mungkin kan nggak sudah capek membimbing, udah berminggu-minggu katanya Bu Desi tadi. Nah, jadi Mas Hadi selamat, proposalnya sudah bisa dilanjutkan tentu dengan perbaikan-perbaikan yang sudah sempat tadi dituliskan dan nanti bisa direview lagi dari rekaman yang akan kita bicarakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman lain. Kita tutup sesi ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Bapak Ibu Pemuji. Saya end ya, karena ini sudah ada masuk WA untuk sesi selanjutnya.